Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan hadis yang kelima sedikit lagi, ya. Kemarin kita telah menjelaskan pengertian apa itu bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Kita masuk poin selanjutnya, yaitu dampak buruk perbuatan bid'ah. Dampak buruk perbuatan bid'ah. Yang pertama, bid'ah semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh tabi'in, yaitu Ayyub Asy-Sikhtiyani, berkata, "Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan." Semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh tokoh tabi'in di atas ini kebenarannya didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij. Yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa 'amalakum ma'a 'amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan muncul di antara kalian suatu kaum yang kalian akan meremehkan salat kalian. Itu para sahabat. Ya, para sahabat akan meremehkan salat mereka sendiri. Puasa kalian dan amal kalian di samping salat mereka. Puasa mereka dan amal mereka, mereka rajin membaca Al-Qur'an, akan tetapi pengaruhnya tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar menembus sasarannya. Ya. Coba kita perhatikan, ya, bagaimana mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati mereka sebagai kaum yang amat giat beribadah. Dari sholat mereka, ya, puasa mereka, kemudian mereka membaca Al-Quran. Ya, lalu menjelaskan betapa jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pelaku bid'ah tidak akan meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'alal haud. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum ikhtuliju duni wa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak." Aku akan mendahului kalian di al-haud. Al-haud itu telaga. Kemudian dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambil minum untuk mereka dari al-haud, mereka menjauhkan dariku. Ya, mereka menjauhkan dariku. Aku lantas berkata, "Wahai Rabbku, ini adalah kaumku." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudah." Kemudian di dalam riwayat lain dikatakan, "Innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan."
liman baddala ba'di. Wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu. Ya, bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka bagi siapa yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Ya, di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini adalah doa laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berbuat bid'ah. Ya. Jadi betapa bahayanya perbuatan bid'ah. Kemudian ketiga, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata asy-shimal fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim alaihi salam. Ingatlah bahwa nanti akan ada sekelompok umatku yang dihalau ke sebelah kiri. Maka aku tanyakan, ya Rabbi, mereka adalah sahabatku. Akan tetapi jawabannya ialah, kamu tidak tahu akan apa yang mereka adakan sepeninggalanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi dari sini kita bisa mengetahuinya betapa bahaya perbuatan bid'ah. Itu perkara-perkara yang baru yang diadakan, ditambah-tambahkan dalam urusan agama. Dalam urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimana ya agar kita tidak terjatuh di dalam bid'ah. Ya. Jadi ibadah kita dicocokkan, syarat kita dicocokkan ini dengan 6 hal. Agar kita terhindar dari perbuatan bid'ah. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, itu kita bisa melihatnya, mencocoki dari sebabnya. Dari sebab. Ya. Contoh misalnya amalan yang tidak ada tuntunan karena kita mencocokinya karena sebabnya, ya, itu adanya kematian. Ya, adanya kematian jadi sebab dibacakannya Al-Qur'an. Misalnya ada kematian, nah kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an ini disebabkan karena adanya kematian tadi. Ya. Atau juga misalnya perayaan Maulid. Ya, perayaan Maulid. Jadi kaidah yang perlu diperhatikan ketika memahami sebab ini, sesuatu yang sebabnya ada di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam padahal bisa saja dilakukan, ya, dan tidak ada penghalang, tetapi ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melakukannya, ya, maka meninggalkan seperti ini menjadi sunnah ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Karena perlu kita ingat, mengerjakan ajaran Nabi itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan meninggalkan yang Nabi tinggalkan ini juga termasuk sunnah, ya. Maka apakah yang menjadi pertimbangan kita, apakah Maulid itu bid'ah atau tidak? Ya kan? Kalau dilihat dari sebabnya, ini termasuk perkara yang diada-adakan. Karena tidak ada di zaman Nabi. Walaupun Nabi misalnya mampu mengerjakannya, tapi beliau tidak mengerjakannya. Mampu tidak? Atau para sahabat ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah para sahabat mampu tidak mengerjakannya? Ya. Para sahabat banyak orang-orang yang mempunyai rezeki yang banyak, orang-orang kaya banyak.
Ya, apa yang mereka tidak mampu coba. Tapi mereka tidak mengerjakannya. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi jenisnya. Ya, jenisnya. Ya. Contohnya misalnya kita berkurban. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berkurban itu dengan apa? Bahimatul an'am. Apa saja tuh? Unta, sapi, kambing. Ya. Kemudian ada orang yang berkurban dengan ayam. Bisa enggak? Tidak. Ini dicocokkan dalam hal jenisnya. Ya. Nah, disyariatkan berkurban, tapi bukan berkurban dengan ayam. Ya, tapi berkurban dengan bahimatul an'am. Ya. Dengan sapi, unta, kambing. Itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian dilihat dari atau mencocoki dari jumlahnya. Jadi segi jumlah, ya. Misalnya jumlah sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. Kemudian ada orang yang merasa kurang mengerjakannya sampai 5 rakaat atau 6 rakaat. Ini termasuk perkara yang diada-adakan. Ya, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat zuhur berapa? 4 rakaat. Kecuali bagi yang safar, maka boleh mengqasarnya menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang 4 ya, itu ketika sedang safar boleh dijamak, ya, boleh juga diqasar. Boleh dua-duanya, jamak sekaligus qasar. Kalau sholat yang 4 bisa diqasar menjadi ringkas, jadi menjadi 2 rakaat. Nah, dalam hal ini, tambahan seperti ini, ya, ada catatan. Jadi, jika ada tambahan, tetapi tidak diyakini tambahan itu sebagai bagian yang dituntunkan dan berdiri sendiri, maka tidaklah masalah. Tambahan tadi, misal sholat zuhur, atau tambahan yang lainnya, di dalam sholat ditambahkan, dalam ibadah yang lain ditambahkan, melewati kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Misalnya zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Asalnya dibayar itu berapa? 1 sok kan? Satu sok itu berapa? 2,5 sampai 3. Ya. 2,5 sampai 3 kilo. Ya, ada yang pakai kilo, ada yang pakai liter. Ya. Tetapi akhirnya ditambah menjadi misalnya 2 sok. Ya. Kalau tambahan itu dianggap sama kita sedekah, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Seharusnya tadi zakat fitrah 2,5 kilo atau liter. Ada yang menghitungnya kg, kilo atau liter. Kemudian antum saya lebihkan untuk sedekah. Dan antum kaitkan dengan zakat fitrah tadi, tapi antum lebihkan karena apa? Sedekah. Ya. Maka hal demikian tidaklah masalah. Tapi ketika kita melebihkan, kemudian kita meyakini lebihnya itu adalah tuntunan, ya, bahkan itu lebih afdol, ya, maka seperti itu dihukumi bid'ah. Ya. Namun jika tidak diyakini sebagai suatu yang sunnah dan dilakukan kadang-kadang saja, maka itu tidaklah masalah. Tadi, ya. Juga misalnya jika ada tambahan yang tidak ada tuntunan dalam ibadah, apakah membatalkan ibadah tersebut? Ya. Di sini perlu kita pahami 2 hal. Yang pertama, tambahan tersebut bersambung dengan ibadah itu sendiri. Ya, tambahan tersebut bersambung dengan tambah itu menjadi batal. Ya, contoh tadi melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat. Ya, sholat tersebut menjadi batal karena 1 rakaat tambahan itu bersambung langsung
bersambung langsung. Asalnya 4 rakaat ditambah 1 rakaat 5 rakaat, maka sholat jadi batal. Karena apa? Bersambung langsung. Maka ibadah ini jadi batal. Ya. Yang kedua, tambahan tersebut terpisah dan tidak kembali pada pokok ibadah. Contohnya apa? Melakukan basuhan ketika berwudu sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Ya. Yang keempat kalinya ini tidak dituntunkan. Ya, maka basuhan ketiga yang jadi asal, maka tidaklah batal. Ya. Namun asalnya ketika berwudu, bilangan wudu tersebut, ya, itu Rasulullah SAW di dalam hadis sahih diriwayatkan juga itu pernah melakukannya 1 kali, pernah juga 2 kali, ya, sampai 3 kali. Jadi terkadang antum berwudu dengan basuhan 1 kali, 2 kali pun boleh. Jika antum merasa cukup, sudah terbasuh semuanya, boleh. Batas maksimal berapa? 3 kali basuhan. Itu ketika membasuh anggota wudu. Kemudian yang keempat, dilihat dari mencocokkan tata caranya. Tata caranya. Ya. Misalnya ketika kita mendahulukan sujud sebelum ruku. Ya. Tapi jarang terjadi yang seperti ini ya. Orang ketika sholat kemudian sujud dulu baru ruku. Ya. Ini tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Atau kita berzikir dengan cara berjamaah. Zikir setelah sholat. Ini tata caranya tidak diajarkan yang seperti itu. Ya. Adapun ketika misalnya kita berzikir dengan niat untuk memberikan pelajaran seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, pernah beliau mengajarkan dengan apa? Dengan niatnya untuk apa? Mengajarkan. Tujuannya itu untuk mengajarkan. Setelah diajarkan sudah, tidak dilakukan terus menerus dan hanya ketika mengajarkan saja. Ketika sudah diajarkan sudah ditinggalkan. Ya, bukan berarti terus menerus. Dan mencocokkan dengan yang kelima dengan tempatnya. Misalnya yang tawaf, ya, melaksanakan tawaf, ya, di tempat selain Ka'bah. Atau misalnya wukuf di selain tempat Arafah. Wukufnya tidak di Arafah, ya. Atau di masjid. I'tikaf itu harus di masjid. Kemudian wukuf harus di padang Arafah. Tawaf harus di Ka'bah. Atau di Qur'annya disyariatkan, tapi tempatnya tidak disyariatkan. Ya, tawaf disyariatkan, tapi tawaf tidak di Ka'bah, jadi perkara yang bid'ah. Bukan tawafnya yang bid'ah. Ya, tempat mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, wukuf bukan di tempatnya, sama juga. Ya. Kemudian yang keenam, ini mencocoki dengan waktunya. Ini sudah sedikit ya. Waktunya, ya, misalnya sholat zuhur di sholat asar. Sholat asar dikerjakan di sholat maghrib. Ya, tanpa ada sebab tertentu. Kalau kita tadi ketika ada safar, ya, sedang berperjalanan jauh, kemudian kita ingin menjamak, ada jamak takhir, ada jamak takdim, ya, dahulukan sholatnya atau diakhirkan, dan juga diqashar, itu boleh, ya. Jamak takdim, ya, asarnya dimajukan ke zuhur, atau zuhur diakhirkan ke asar, itu boleh, itu beda lagi kasusnya. Tapi kalau tidak ada sebab itu, ya, dikerjakan bukan waktunya, maka ini termasuk perkara yang diada-adakan, butuh dalil.
Ya, jadi ketika mengerjakan itu butuh dalil. Jangan lupa ditanamkan ke dalam diri kita itu, ketika kita ingin mengerjakan suatu peribadatan, jangan langsung diyakini. Cari dulu dalilnya ada nggak? Cari dulu tuntunannya ada nggak dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau tidak ada, jangan dikerjakan. Kalau tidak ada, jangan dikerjakan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kaidah agar kita itu bisa mengetahui ini bid'ah atau tidak? Ya, bid'ah atau tidak? Ini termasuk ada rumusannya. Ada rumusannya. Ya. Jadi kita perlu menimbang 3 hal. Ya. Sehingga kita bisa membedakan ini bid'ah atau tidak. Yang pertama, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu mengerjakan amal tersebut atau tidak? Apakah Rasulullah SAW ya mampu mengerjakan amal tersebut atau tidak? Itu yang pertama. Mampu dikerjakan atau tidak? Poinnya ya, mampu dikerjakan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah Rasulullah SAW melewati momen atau waktu saat ibadah tersebut dikerjakan tidak? Ya, ada momennya, momen tertentunya ada nggak? Nanti kita contohkan. Kemudian yang ketiga, apakah ada khabar, dalil yang sahih bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan tersebut, Nah, 3 poin inilah pegang sama antum ya. 3 poin ini, baik kita contohkan. Contohnya misalnya apa? Maulid Nabi. Contohnya maulid. Yang pertama, Rasulullah SAW mampu nggak mengerjakan maulid? Atau para sahabat ya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah mampu nggak mereka mengerjakan maulid? Mampu nggak? Mampu. Ya, mampu. Siapa bilang nggak mampu? Nggak ada halangan ketika itu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika melewati momen tadi, perayaan maulid tadi, ya, melewati nggak? Melewati kan? Tapi Rasulullah SAW atau para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak mengerjakannya. Padahal mereka mampu tadi poin pertama, udah kan? Nggak mampu, checklist. Ya, padahal mampu mereka. Itu silang. Ya. Kemudian melewati nggak? Melewati momennya, tapi tidak dikerjakan. Ya, tapi tidak dikerjakan. Kemudian yang terakhir, ada nggak kabar yang sahih, dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan maulid atau para sahabat mengerjakan maulid? Tidak ada. Maka perbuatan ini, ketiga unsur ini, dari ketiga unsur ini tidak ada, maka perkara ini adalah bid'ah. Ya, bisa dipahami ya? Paham? Ikhwan? Nah, mudah-mudahan yang di Zoom juga bisa memahaminya. Itulah kaidah. Mudah-mudahan kita bisa memahami kaidah ini dan kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang baru di dalam ibadah yang diada-adakan. Ya. Jadi sehingga perkara tersebut bisa menyerupai syariat Islam. Ya. Jelas ketika tentunya jika perkara tersebut baik, ya pasti ada pendahulunya. Pasti ada pendahulunya yang mengerjakan ibadah tersebut. Makanya ada kaidah mengatakan apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya. Jika sekiranya hal tersebut baik, maka sudah ada pendahulunya yang mengerjakan, itu para sahabat. Ya. Nah, lanjut ke hadis selanjutnya. Itu hadis ke
6 ya. Hadis ke-6. Al-hadits sadis, hadis ke-6 ini tentang halal dan haram itu jelas. Halal dan haram itu jelas. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya banyak hal-hal yang syubhat, ya. Dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia terjatuh kepada yang haram, seperti orang yang mengembala hewan-hewannya di sekitar daerah lindung, maksudnya di sekitar daerah larangan, ya. Maka gembalanya akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki daerah lindung, maksudnya daerah yang terlarang. Dan ingatlah sesungguhnya daerah larangan Allah hal yang diharamkannya, ya. Dan ingat sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut rusak, ya, apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik pula seluruh tubuh, ya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalbu. Sebut juga di sini diartikan jantung. Nah, hadis ini merupakan pokok syariat yang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dawud As-Sijistani, ya, berkata, permasalahan syariat Islam ini berputar termasuk juga di dalam hadis ini, ya. Jadi oleh karena itu para ulama sepakat bahwasannya hadis ini sangat agung dan memiliki manfaat yang sangat banyak, ya, dan memiliki manfaat yang sangat banyak, ya. Ungkapan di dalam hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya, wa bainahuma umurun mushtabihat, ya. Jadi halal dan haram itu jelas, ya, sementara di antara keduanya banyak hal-hal yang syubhat. Ya, ini menunjukkan bahwa permasalahan ini dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, maka hal tersebut jelas halalnya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan bagi kitab itu makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Ini surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Maksudnya di sini adalah selain wanita-wanita yang disebutkan keharamannya untuk dinikahi. Ini surah An-Nisa ayat 24. Dan masih banyak lagi firman yang lainnya yang menunjukkan kehalalan suatu perbuatan atau permasalahan. Ya. Seperti apa? Wa ahallallahu al-bai'. Allah telah menghalalkan jual beli. Ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka itu jelas keharamannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum." Ya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu dan anak-anakmu. Haram. Atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Ya. Diharamkan atasmu darah, bangkai, dan laham khinzir, daging babi. Ya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa hurrima 'alaikum hurma. Ya, diharamkan atasmu menangkap binatang buruan, ya, buruan darat selama kamu dalam berihram. Jika sedang berihram enggak boleh menangkap binatang darat. Banyak hadis-hadis yang sahih yang melarangnya. Ada hewan-hewan tertentu yang memang enggak boleh dibunuh juga ketika kita sedang tanah haram. Ya, tanah haram. Juga ada hewan-hewan yang memang boleh dibunuh ketika kita berada di tanah haram. Dan ini seperti diharamkannya perbuatan keji, ya, yaitu segala sesuatu yang kepastian yang lahir, dan setiap haramnya perbuatan keji yang lahir maupun yang batin itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala perbuatan yang ada hukumnya atau ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Jadi setiap perbuatan keji, ya, baik itu yang lahiriah ataupun yang batin, atau perbuatan-perbuatan yang ada hukuman atau ancamannya, maka perbuatan tersebut dihukumi haram. Ya. Kemudian yang ketiga, perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat, yaitu segala sesuatu yang kepastian hukumnya ini dipertentangkan dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Oleh karena itu menahan darinya agar tidak melakukannya itu lebih baik, akan lebih selamat. Ya. Sedangkan yang dikatakan oleh Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatiri, ya, beliau membagi itu permasalahan tersebut, ya, itu membagi menjadi 4. Kalau di dalam hadis ada 3, halal, haram, syubhat. Kemudian juga ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau membaginya menjadi 4. Yang pertama, memiliki dalil bolehnya, maka boleh diamalkan dalil bolehnya. Ini boleh dilakukan. Ya. Yang kedua, yang memiliki dalil pengharaman, maka dijauhi demi mengamalkan larangan. Ya, demi mengamalkan dalil larangan. Kemudian yang ketiga, yang terdapat dalil bolehnya dan haramnya sekaligus. Ya, dalil bolehnya dan haramnya sekaligus. Ya. Maka inilah masalah mutasyabbih. Ya. Masalah mutasyabbih itu yang masih samar. Ya. Menurut mayoritas ulama yang dimenangkan adalah pengharamannya. Ya.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang tidak terdapat dalil boleh dan juga tidak terdapat dalil larangannya. Ya. Maka ini dikembalikan kepada hukum asal. Seperti misalnya hukum asal ibadah apa? Haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Jadi kembalikan kepada hukum asal. Ya. Yang pertama apa tadi? Diulang. Apa? Yang boleh, yang memiliki dalil bolehnya. Ya. Maka boleh diamalkan dalil bolehnya. Ya. Yang kedua, yang memiliki dalil pengharaman, maka dijauhi. Ya. Demi mengamalkan dalil larangan tersebut. Ya. Yang ketiga, yang terdapat dalil bolehnya dan haramnya juga ada. Sekaligus ada, maka ini masalah tadi apa? Mutasyabih, dan lebih baik untuk meninggalkannya. Baru yang keempat, tidak ada dalil bolehnya, nggak ada, pengharamannya juga nggak ada, balikan kepada hukum asalnya. Seperti tadi apa? Ibadah hukum asalnya haram. Al-aslu fil ibadah haram. Ya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asalnya muamalah, jual beli apa? Riba atau gharar. Ya. Jual beli gharar, ada di dalamnya tuh ada unsur penipuan. Ya, dan lain sebagainya. Atau makanan, al-aslu fil mat'umat al-hil. Ya, hukum asalnya makanan itu halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut. Ya. Ini kaidah yang luar biasa sekali. Ini kalau kita jadikan pegangan sudah. Kita lihat ibadah hukum asalnya apa? Haram. Berarti bisa tidak ada dalil. Tidak ada dalil bolehnya, tidak ada dalil larangannya. Seperti tadi, ketika kita mencontohkan maulid, ada nggak dalil dibolehkannya? Ada nggak dalil larangannya? Tidak ada. Berarti ibadah tersebut haram. Ya, balik kepada hukum asalnya. Ya. Nah, kemudian para ulama ini berbeda pendapat, ya, dalam menentukan hukum syubhat. Dalam menentukan hukum syubhat. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Ya. Ada satu kelompok yang mengatakan hukumnya adalah haram. Ya, berdasarkan sabdanya, barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, maka ia telah membersihkan diri, ya, untuk agama dan kehormatannya. Ya. Kemudian mengatakan juga sekelompok yang lain mengatakan hukum barang syubhat ini halal. Ya. Ada tadi yang pertama haram, berdasarkan tadi sabda Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian dia mengatakan syubhat. Syubhat itu halal. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, seperti pengembala kambing di sekitar daerah lindung, pengembala hewan-hewan itu di sekitar daerah lindung, ya, atau daerah terlarang. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa syubhat itu halal. Akan tetapi meninggalkannya itu lebih baik. Ya, ada kelompok yang ketiga yang mengatakannya syubhat yang dikatakan dalam hadis ini tidak dapat dipastikan bahwa itu halal atau haram. Ya, karena Rasulullah SAW menjadikannya antara halal dan haram. Ya, yang kedua-duanya jelas hukumnya. Halal dengan haram jelas nggak hukumnya? Jelas. Tapi kalau syubhat tidak jelas. Tidak jelas halal haramnya. Ya, tidak jelas halal haramnya. Untuk itu sebaiknya kita apa? Tawakuf. Apa? Tidak memastikan hukumnya. Tidak memastikan hukumnya, ya. Ini sebagai sikap kehati-hatian. Sebagai sikap kehati-hatian. Ada beberapa contoh yang bisa kita perhatikan, yaitu diriwayatkan
dalam dua kitab sahih, itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersengketa dengan Abdun bin Zam'ah. Abdun bin Zam'ah, ya. Ini tentang apa? Seorang anak, ya. Seorang anak kecil, anak laki-laki kecil. Ya, ini bersengketa tentang itu. Anak siapa seperti itu. Ya. Kemudian Sa'ad berkata, ini anak saudaraku. Ini anak keponakanku. Saudaraku maksudnya keponakanku. Yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ia mewasiatkan anaknya kepadaku. Coba lihat, kata Sa'ad. Ia mirip dengannya. Ya, ia mirip dengannya. Kemudian Abdun bin Zam'ah berkata, ini adalah saudaraku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan di tempat tidur ayah saya dari seorang wanita budaknya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamatinya, ya, ternyata ada kemiripan, ya, antara anak itu dengan Utbah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaka ya Abdu bin Zam'ah." Ya. Al-waladu lil firashi walil ahiril jahara walil ahiril hajar wahtajibi minhu ya Saudah. Ya. Jadi anak itu kamu yang berhak, ya, wahai Abdun Zam'ah, wahai Ibn Zam'ah, ya. Anak ini dinisbatkan kepada yang memiliki tempat di mana bayi dilahirkan. Ya. Karena budak wanita tersebut, ya, lahir di mana? Di rumahnya Zam'ah. Dan Zam'ah ini, ya, saudara atau adik kakak dengan Saudah. Saudah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Saudah ini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Abad. Ya, abad maksudnya abad dengan Saudah. Nah, dinisbatkan kepada yang memiliki tempat di mana bayi dilahirkan. Dan orang yang berbuat zina harus mendapat hukum. Ya, kemudian, wahai Saudah, kamu harus berhijab dari anak tersebut. Dari anak tersebut. Ya. Kemudian Saudah tidak pernah melihat anak tersebut sama sekali. Lihat di sini, ini Rasulullah SAW telah memutuskan hukum. Ya. Jadi Rasulullah SAW memutuskan hukum bahwa anak itu dinisbatkan kepada orang yang memiliki tempat anak itu dilahirkan. Ya, tempat anak itu dilahirkan. Jadi anak itu dilahirkan di tempat Zam'ah. Ya, maka ia saudara laki-laki Saudah. Ya, saudara laki-laki Saudah binti Zam'ah, ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini atas dasar besar kemungkinan, jadi bukan dengan kepastian. Jadi karena perkara ini masih perkara yang syubhat, ya. Untuk itu beliau menyuruh Saudah untuk berhijab dari anak tersebut. Ya, karena kenapa disuruh untuk berhijab? Kalau misalnya ini bukan syubhat, perkara kemungkinan bukan kepastian, pasti Saudah ini tidak diperintahkan untuk berhijab. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan Saudah untuk berhijab. Ya, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, karena ada syubhat antara keduanya. Jadi orang yang melakukan demikian adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena jika anak itu menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah anak Zam'ah, ya, maka Rasulullah SAW tidak menyuruh Saudah berhijab, ya, dari anak itu, ya.
seperti dengan saudara-saudaranya yang lain, yaitu anak-anak dari Zam'ah. Kemudian juga contoh yang selanjutnya, Adi bin Hatim, pas anjingku ya untuk memburu hewan, dan aku membacakan basmalah ketika melepaskannya. Kemudian aku mendapati anjing yang lain bersama anjingku itu, maksudnya ada anjing yang lain yang ikut berburu bersama anjingnya siapa? Adi bin Hatim. Anjingnya Adi bin Hatim ini ketika berburu dibacakan basmalah, sehingga nanti ketika mendapat binatang buruan, binatang itu halal untuk dimakan. Tapi ketika berburu, ya ada anjing yang lain yang ikut berburu bersama anjingnya Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'kul innama sammaita ala kalbik, wa la tusammi ala ghairihi." Ya. Kamu jangan makan hasil buruannya, karena kamu hanya membacakan basmalah untuk anjingmu, ya, tetapi tidak membacakannya untuk anjing yang lainnya. Lihat, ya, ya Rasulullah SAW memberikan fatwa ini berdasarkan apa? Syubhat. Karena khawatir yang membunuh hewan buruan itu adalah anjing yang tidak dibacakan basmalah, ya, ketika dilepas. Jika demikian, maka seperti hewan yang disembelih untuk selain Allah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lafisq, ya, sesungguhnya perbuatan seperti itu suatu kefasikan. Jadi ketika statusnya tadi, ya, status hewan buruan tadi, berarti itu sebagaimana seperti, ya, sesembelihan yang disembelih apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hewan ketika kita menyembelih hewan tidak dibacakan basmalah, ya, maka tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Ya, ketika kita menyembelih hewan harus membaca basmalah. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah. Potong hewannya, ya. Oleh karena itu, fatwa Rasulullah SAW ini mengandung di dalamnya itu kehati-hatian, ya, dalam menentukan hukum atau kasus yang terjadi yang mengandung kemungkinan hukum halal dan haram, ya, karena adanya kesamaran sebab. Ya, inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da'ma yaribuka ilama la yaribuk." Ya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Da'ma yaribuk itu bisa dibaca yuribuk. Da'ma yuribuka ilama la yuribuk. Bisa dibaca ya ini, ya, bisa dibaca yu. Ya. Sebagian ulama mengatakan syubhat itu ada 3 bagian. Nah, yang pertama, sesuatu yang diketahui keharamannya. Sesuatu yang diketahui keharamannya. Kemudian muncul keraguan. Nah, kita sudah mengetahui ini haram. Tetapi apa? Muncul keraguannya. Ya, muncul keraguan. Apakah sudah hilang keharamannya atau tidak? Ya. Apakah sudah hilang keharamannya atau tidak? Ini yang pertama. Contoh misalnya seperti hewan yang dagingnya menjadi halal setelah disembelih. Ya, tapi kan dalam tanda kutip nanti apakah disembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi ketika ada keraguan di dalam penyembelihannya, maka hewan tersebut tetap haram dimakan. Paham ya? Atau meragu nih, hewan disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak? Ya, halal atau tidak nih? Ya. Ketika ada keraguan dalam penyembelihannya,
maka hewan tersebut tetap haram dimakan, ya, sampai yakin bahwa hewan tersebut disembelih dengan sah. Ya, ini juga berdasarkan hadis tadi Adi bin Hatim, ya, Adi bin Hatim. Ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang pada dasarnya halal, kemudian muncul apa? Keraguan atas keharamannya. Ya. Sesuatu yang pada dasarnya halal, kemudian muncul keraguan atas keharamannya. Ya, seperti misalnya orang yang mempunyai istri, kemudian ia ragu, ya, telah diceraikan apa belum ini? Ya, telah diceraikan atau belum? Atau ia punya budak wanita, udah dibebaskan belum ya? Udah dimerdekakan belum? Ragu dia, ya. Maka hal seperti ini pada dasarnya boleh atau halal sehingga diketahui keharamannya. Paham nggak? Paham nggak, Ikhwan? Paham tuh? Hah? Nah, jadi sesuatu ini pada dasarnya apa? Halal. Betul nggak? Menikah halal nggak? Kalau antum sudah menikah, kan halal berarti kan? Ya. Kemudian muncul keraguan atas keharamannya. Halal apa haram? Ya. Kayak tadi budak wanita. Kalau misalnya ingin digauli, halal apa haram? Enggak. Ketika tadi kan halal. Pada dasarnya kan halal dia. Budak wanita halal nggak? Halal kan? Supaya antum ini nih. Budak wanita pada dasarnya halal. Kemudian dia muncul keraguan. Udah dimerdekakan apa belum? Paham? Ya, berarti bagi dia halal masih hukumnya untuk menggauli budak tersebut. Ya, atau tadi misalnya orang yang menikah, suami istri. Kan kalau sudah menikah halal kan? Untuk berjima makanan. Ya. Kemudian dia ragu nih udah ditalak apa belum? Ya, maka kembali ke awalnya, ke asalnya yaitu halal. Ya. Karena ragu akan keharamannya. Ya. Kemudian yang ketiga, atau yang mudahnya itu ketika ada hadis dari Abdullah bin Zaid tentang orang yang ragu dalam hadas kecil, batal wudu, ya. Padahal dia yakin sudah bersuci, ya. Batal wudu, padahal dia yakin sudah bersuci. Misalnya antum nih sudah bersuci, sudah berwudu, kemudian beberapa menit atau berapa jam, antum tadi anda udah wudu belum ya? Nah, gitu ya. Atau ketika sholat, di dalam sholat, ini kasusnya sahabat ada, ya. Dia ragu, dikentut apa tidak. Makanya datang hadis dari Nabi SAW, kita sami itu as-saut, maksudnya ketika engkau mendengar suara, baru dia berarti batal. Tapi kalau misalnya tidak mendengar suara dari kentut tersebut, maka sudah tidak batal sholatnya, ya, tidak batal sholatnya. Ataupun misalnya teks hadisnya itu ada seorang yang mengadukan kepada Nabi SAW bahwa ia muncul khayalan kalau terjadi sesuatu yang membatalkan dalam sholat. Jadi ada muncul tuh khayalan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ia jangan keluar dari sholat. Aduh, batal nggak nang ya? Kentut nggak? Ya, maka jangan keluar dari sholat. Ya, hingga engkau mendengar suara atau mendapatkan bau kentut tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab wudu. Bab tidak perlu wudu dari keraguan. Tidak perlu berwudu dari keraguan. Kemudian yang ketiga, meragukan sesuatu yang tidak diketahui. Meragukan sesuatu yang tidak diketahui apakah halal atau haram. Ya.
Keduanya mungkin dan tidak ada dalil untuk mengambil salah satunya. Maka yang lebih baik dalam masalah ini meninggalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam masalah buah kurma yang beliau temukan jatuh di rumahnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laula anni akhsha an takuna min sadaqah la akaltuha." Ya. Kalau saja aku tidak khawatir kurma itu dari bagian sedekah, zakat, pasti aku memakannya. Ya, nggak tahu halal atau haram itu tadi. Ya. Ketika beliau menemukan kurma yang jatuh di jalan. Ya. Di rumahnya. Adapun adanya kemungkinan tanpa dasar di balik yang diduga, yang diduga kuat, ya. Hal itu tidak perlu dihiraukan, ya, seperti tidak menggunakan air yang masih dalam sifat kesuciannya. Tidak menggunakan air itu masih ragu kan? Bisa ada kemungkinan tanpa dasar di balik dugaan tadi. Antum dapati air, ya. Kemudian antum bilang apa? Ini suci enggak airnya ya? Ya kan? Ini airnya suci enggak? Karena antum ingin berwudu tuh. Airnya suci enggak nih? Ya. Atau meninggalkan sholat di tempat yang tidak ada bekas apa-apa. Antum mau sholat nih. Ini tempat ini ada bekas air kencing kering enggak misalnya? Ya. Nah, ini bukan syubhat namanya. Ini bukan syubhat, tapi ini adalah was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan ungkapan banyak orang yang tidak mengetahuinya adalah tidak mengetahui hukumnya secara pasti. Jadi banyak orang-orang yang la ya'lamunna katsir minan nas. Jadi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ini maksudnya adalah tidak mengetahui hukumnya secara pasti. Secara pasti halal atau haram. Kalau sekedar bahwa syubhat adalah suatu problem, permasalahan, hal itu bisa diketahui karena dalil yang ada menunjukkan kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Itu kalau syubhat. Kemudian jika permasalahannya sudah dapat dipertegas bahwa yang menjadi dalil untuk hukum kasus ini adalah itu, maka keadaan syubhat menjadi hilang. Ada suatu kasus sudah bisa langsung dihukumi, ini halal. Berarti bukan syubhat lagi, ini haram. Berarti haram sudah. Tapi kalau tidak diketahui oleh dalil, tidak bisa dipastikan ditentukan halal atau haramnya, maka ini masuk ke dalam keadaan syubhat. Kemudian jika permasalahannya sudah dapat dipertegas bahwa yang menjadi dalil untuk hukum kasus ini adalah itu, maka keadaan syubhat jadi hilang. Hadis ini menunjukkan bahwa syubhat memiliki hukum tersendiri yang dapat dicapai oleh sebagian orang dengan dalil syariat yang ada. Ya. Adapun yang dimaksud dengan wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya. Barang siapa yang terjatuh kepada syubhat, maka telah terjatuh kepada yang haram. Ya. Hal itu terjadi dengan dua cara. Cara yang pertama, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani mengambil yang syubhat. Berani mengambil yang syubhat. Hal itu akan menjerumuskannya kepada yang haram. Ya. Dan kelalaiannya dalam masalah ini akan mendorongnya berani melakukan yang haram. Sebagaimana yang dikatakan, dosa kecil akan mendorong untuk berbuat dosa besar. Karena kita menyepelekannya tadi. Ini mah kecil inilah. Akhirnya kecil, akhirnya dia berani melakukan dosa besar. Ya. Dan dosa besar akan mendorong kepada kekufuran. Ya, naudzubillah min dzalik. Sebagaimana juga yang diriwayatkan, kemaksiatan mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang banyak melakukan syubhat, hatinya akan menjadi gelap. Ya.
karena hilangnya cahaya ilmu dan hilangnya cahaya kehati-hatian. Dengan demikian, ia akan terjatuh kepada yang haram tanpa sadar, dan karena kelalaiannya, ia akan terjatuh ke dalam dosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pengembala kambing yang membala di sekitar daerah larangan, ya, ia hampir terjatuh di dalamnya. Inilah perkara syubhat seperti itu. Ya. Jadi sebagai perumpamaan keberadaan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan larangan yang tidak boleh dimasuki. Jadi perumpamaan ini diambil dari pengertian orang Arab di mana mereka membuat tempat-tempat penggembala ternak, ya. Jadi mereka membuat tempat-tempat pengembala ternak mereka, ya, sebagai daerah terlindung, ya, dan mengeluarkan ancaman dengan hukuman bagi orang yang berani mendekatinya. Jadi orang yang merasa takut dengan hukum penguasa, ya, akan membawa hewan gembalanya jauh dari daerah terlindung tersebut, terlarang tersebut. Seorang nggak boleh masuk ke situ, ya, dilindungi oleh pemiliknya, ya. Karena jika mendekatinya, pada umumnya ada hewan yang terpencil dari rombongan gembalanya dan masuk ke dalamnya tanpa terhalangi, ya, maka untuk lebih hati-hati sebaiknya menjauh dari daerah terlarang tersebut, gitu ya. Ya, paham ya? Maksud dari seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang atau terlindungi. Maksudnya daerah terlindungi dilindungi oleh yang punyanya, ya, punya daerah tersebut, atau terlarang orang lain masuk ke daerah tersebut. Ya. Begitu juga daerah larangan hal-hal yang haram, ya. Ya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti apa? Membunuh, melakukan transaksi riba, mencuri, minum khamar, ya, berbuat zina, kemudian mengunjing orang, mengadu domba, dan lain sebagainya. Ini semua itu tidak perlu didekati, khawatir terjerumus ke dalamnya. Ya. Kemudian segumpal daging yang dibahas di dalam hadis ini itu apa? Mudghah, ya, yang artinya aslinya itu adalah sesuatu yang dikunyah, ya, sesuatu yang dikunyah di mulut, mudghah, ya. Itu merupakan gambaran untuk sesuatu yang kecil bentuknya, sesuatu yang kecil bentuknya, sesuatu yang kecil kalau dikunyah di mulut bisa nggak? Mudah kan dikunyah, ya? Kalau yang besar sulit, ya, mungkin masuk juga sulit. Akan tetapi besar pengaruhnya, ya, sesuatu yang kecil tapi besar pengaruhnya, ya. Barang tersebut adalah apa? Al-qalb. Adapun pengertian al-qalb, hati, ya, atau jantung, di sini diartikan jadi jantung. Ini bisa dilihat dari dua sisi. Nah, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama ini sisi organik atau organ yang ada pada anatomi tubuh manusia, ya. Dan dari sisi non organik, yaitu sesuatu yang tidak termasuk organ tubuh yang dapat ditampakkan, ya. Ya. Kemudian al-qalb dalam pengertian pertama maknanya adalah jantung. Ya. Ya. Kemudian yang bertugas menarik dan mengeluarkan darah, ya, dalam sirkulasi di dalam tubuh. Itu fungsi apa? Jantung. Ya. Sementara al-qalb dalam pengertian yang kedua adalah kekuatan berpikir, mengingat, ya, merasa dan lain sebagainya yang dimiliki oleh manusia. Nah, hati yang menjadi anggota termulia pada tubuh disebut qalbu, ya, qalbu dalam bahasa Arab karena cepatnya lintasan-lintasan yang masuk ke dalamnya. Ada juga dikatakan di sebuah syair Arab,
Ini sebenarnya pernah disampaikan juga ya ketika kajian Ramadan, ya, syair Arab ini. Fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwili. Ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Ya. Perhatikanlah hati agar tidak berubah dan terbalik. Tidaklah hati tersebut qalbu, ya, melainkan karena sering bolak-balik. Itu hati. Sebagaimana doa-doa yang diperintahkan kita untuk memanjatkannya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya muqallibal qulub. Wahai Maha yang membolak-balikkan hati. Hati itu sifatnya apa? Bolak-balik. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk organ ini pada jenis hewan, ya, dan menjadikannya sebagai alat pengatur kemaslahatan yang diinginkan. Oleh karena itu kita lihat bermacam-macam binatang itu dapat membedakan antara yang maslahat dan yang mudarat bagi dirinya. Bisa kan bintang hewan? Ya. Kemudian lebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi manusia itu dengan akal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Ya, di situ, ya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, ya. Telinga mereka dapat mendengar. Allah telah menjadikan seluruh anggota tubuh itu tunduk kepada hati. Ya kan? Karena sebuah perbuatan kita pasti nanti datang dari mana? Dari hati kita. Saya ingin ada. Yang berbicara apa? Hati. Ya. Baru muncullah anggota tubuhnya. Bergerak kemana, melakukan apa? Itu dari hati dulu. Sebagaimana niat dalam hati. Niat mengerjakan apa? Ya. Jadi tunduk kepada hati, ya, anggota tubuh kita. Apa yang ada dalam hati kita akan muncul keluar permukaan dan diperbuat oleh anggota. Ya. Baik ataupun buruk yang ada di dalam hati itu akan nampak juga ke permukaan. Apabila ini telah Anda pahami, maka jelaslah apa yang dimaksud dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging yang jika ia baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka akan rusak juga seluruh tubuh. Ya. Dan segumpal darah itu, dan ketahuilah segumpal darah itu adalah qalbu. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita baik, ya, dan terjaga dari kerusakan, ya. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, ya. Wahai Zat yang Maha mengendalikan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, ya, dan dibimbing hati kita untuk mengerjakan perkara hal-hal yang baik dan dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Nah, satu hadis lagi tentang agama nasihat, ya. Masih ada 20 menit. Satu hadis lagi. Al-hadits sabi', hadis ke-7, ini tentang agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Ya, kami berkata, bagi siapa? Kemudian beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para imam dan seluruh kaum muslimin. Ya. Tamim ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya meriwayatkan hadis ini saja. Hanya meriwayatkan hadis ini saja. Ya. Adapun kata an-nasihah ini merupakan suatu kata yang sangat singkat, ya, tapi padat, yang artinya menginginkan sejumlah kebaikan untuk orang yang dinasihati. Itu nasihat. Ketika kita menasihati seseorang, tentunya kita menginginkan apa? Kebaikan, ya, dari nasihat yang kita sampaikan. Ya. Atau di dalam bahasa Arab tidak ada ungkapan yang dapat menjelaskan kata nasihah. Ya, secara sempurna sebagaimana dalam kitab Al-Falah, mereka sebagaimana dalam kata Al-Falah, mereka mengatakan tidak ada kata yang mencakup makna kebaikan dunia akhirat daripada kata Al-Falah tersebut. Ya. Yang dimaksud dengan agama adalah nasihat, ad-dinun nasiha, ya adalah bahwa nasihat merupakan tiang dan pilar dalam agama. Ya, jadi sesuatu yang paling pokok. Sebagaimana ungkapan dalam hadis apa? Al-hajju Arafah. Ya, artinya Arafah merupakan yang paling pokok dalam ibadah haji. Itu sama dengan ad-dinun nasihah. Ya, sebagaimana bahwa nasihat merupakan tiang dan pilar dalam agama. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam nasihat yang dijelaskan dalam hadis ini. Nasihat pertama itu nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa maksudnya? Apa kita menasihati Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jadi Al-Imam Al-Khattabi dan ulama yang lainnya berkata, yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menyekutukannya dengan, ya, mentauhidkan Allah. Baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Ya, sesuai dengan keagungannya. Dalam artian tidak mengingkari juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap menetapkannya tadi sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mensucikannya dari segala sifat kekurangan. Ya. Demikian pula bersikap patuh kepadanya, tidak mendurhakainya, mencintai atau membenci karena Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang kafir kepadanya, ya, mengakui dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak serta menganjurkan manusia dengan lemah lembut untuk meraih sifat-sifat di atas. Sifat-sifat yang tadi disebutkan, ajak dakwahkan kepada manusia. Ya. Kemudian Al-Khattabi berkata, manfaat semua sifat ini itu kembali kepada hamba, ya, dalam menasihati dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh nasihat. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan nasihat dari makhluknya. Ya, jadi nasihat ini kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak butuh nasihat. Ya. Kemudian yang kedua, nasihat kepada kitabnya. Yang dimaksud di sini adalah, ya, mengimani bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan olehnya. Seperti misalnya Al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya.
yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada suatu perkataan pun dari perkataan manusia yang menyerupai, dan tidak seorang pun yang dapat mengadakan sesuatu yang menyerupainya. Ya. Ya, termasuk makna nasihat pada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkannya, membacanya dengan khusyuk dan memenuhi cara dan hukum-hukumnya. Itu ketika membaca Al-Qur'an. Ya, di samping menyelamatkannya dari penafsiran orang-orang yang sesat. Termasuk nasihat kepada kitab Allah juga adalah mempercayai semua kandungannya, memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan mengamalkannya, kemudian mengambil pelajaran dari kisah-kisahnya, merenungkan kejadian-kejadian yang berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diterangkan di dalamnya. Kemudian mengambil hukum-hukumnya yang pasti, menyerahkan kepada Allah ayat-ayat mutasyabbihat yang tidak jelas, mencari kepahaman dari ayat-ayat yang bersifat umum, dan mengajak orang lain untuk melaksanakan nasihat kepada kitab yang diterangkan di atas. Ya, kita ajak kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada Rasulnya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini maksudnya membenarkan dan mempercayai bahwa beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani semua ajaran yang dibawanya, patuh atas perintah dan larangannya, membelanya dikala beliau hidup dan sudah meninggal dunia, memusuhi orang-orang yang memusuhinya, dan mencintai orang yang mencintainya. Kemudian mengagungkan dan memuliakan haknya, menghidupkan sunnahnya, memenuhi ajakannya, menyebarluaskan ajarannya, dan menolak tuduhan terhadap sunnahnya, mempelajari dan memprioritaskan ilmu-ilmunya, mengajak orang untuk mempelajarinya, mengajarkannya dengan lemah lembut. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk apa? Salah satunya berlemah lembut. Mengajak manusia itu dengan lemah lembut. Ya. Kemudian mengagungkan dan memuliakannya. Ya. Bertata krama ketika membacanya, menahan diri untuk tidak membicarakannya tanpa pengetahuan yang jelas, menghormati orang-orang yang ahli dalam sunnah, berusaha mengaplikasikan akhlak dan adab-adab sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya, mencintai keluarga dan para sahabatnya, menjauhi orang yang berbuat bid'ah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, atau yang berani menilai buruk salah satu sahabat dan lain sebagainya. Ya, masih banyak nasihat-nasihat yang lainnya, ya, nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengajak orang lain juga untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan memperingati dari bahayanya meninggalkan atau mengada-ngada ajaran-ajaran yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat-buat perkara-perkaranya dalam urusan agama. Kemudian yang keempat, nasihat kepada para imam atau pemimpin masyarakat. Ya. Nasihat bagi para imam kaum muslimin itu artinya mendukung mereka menegakkan kebenaran. Ya. Mentaati mereka dalam kebenaran, menyuruh dan menegur atau mengingatkan mereka dengan sopan dan lemah lembut jika keliru atau lalai. Menyampaikan kepada mereka hak-hak kaum muslimin, tidak berontak dan menentang dengan senjata, menjinakkan hati manusia untuk mentaati para pemimpin, ikut sholat bersamanya di belakang mereka, ikut jihad bersama dengan mereka, dan mendoakan mereka dengan kebaikan dan kemaslahatan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadapi pemimpin, apalagi kita ketika menghadapi pemimpin yang zalim. Bagaimana
panduan kita ketika kita di zaman sekarang mendapati pemimpin yang zalim. Ya, banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih. Ya, bahkan ketika ada pemimpin yang zalim, kita diperintahkan untuk apa? Bersabar. Walaupun sampai di punggungnya dipukul, ya, tetap kita harus diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersabar. Ya, sebagaimana kisahnya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad itu ditangkap, dipenjarakan sambil dipukul punggungnya. Ya. Kalau Imam Ahmad memerintahkan kamu untuk berontak, bisa nggak berontak? Bisa. Tapi Imam Ahmad tidak seperti itu. Beliau paham syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau memilih untuk bersabar daripada pertumbuhan darah terjadi. Ya. Kita kalau misalnya lihat kisah-kisah terdahulu, bagaimana para orang-orang terdahulu, para salafus saleh ketika menghadapi pemimpin. Ya. Yang kelima, nasihat kepada semua kaum muslimin. Ya. Adapun nasihat kepada kaum muslimin, ya, selain para pemimpin, maka yang dimaksud adalah mengarahkan mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Menolong mereka menutupi aib mereka, memenuhi kebutuhan mereka, menolong bahaya dari mereka. Ya. Menolak bahaya dari mereka. Kemudian mendapatkan manfaat dan keuntungan untuk mereka, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, itu kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran dengan cara lemah lembut, ya. Penuh keikhlasan dan kasih sayang, ya. Menghormati orang yang tua dari mereka dan menyayangi yang kecil di antara mereka. Kemudian juga memperhatikan kepada mereka dengan memberi mau'izah hasanah, ya, wal mau'izah hasanah, berikan nasihat yang baik, pengarahan yang baik. Tidak berbuat penipuan atau dengki, ya, dengki kepada mereka. Jadi hendaklah mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri, ya. Tidak menginginkan mereka mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, sebagaimana diri sendiri tidak senang tertimpa sesuatu yang tidak disenanginya. Ikut membela dan menjaga harta dan kehormatan mereka dan mendorong mereka untuk berakhlak dengan semua yang disebutkan tadi. Ya. Jadi hukum menasihati, hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukum menasihati adalah hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada orang yang lain atau dengan syarat yang cukup melaksanakan nasihat, maka telah gugur kewajiban, ya, dari yang lainnya, ya. Dan kewajiban ini terkait dengan kadar kemampuan masing-masing. Kita bisa menasihati, silakan. Memang diukur dengan kemampuan masing-masing. Tentunya nasihat yang disampaikan itu berbeda-beda pasti, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun kata nasiha di dalam bahasa, nasiha di dalam bahasa ini semakna dengan ikhlas, ya, yaitu bersih dari campuran. Bersih dari campuran. Ada ungkapan nasahtul asal, ya, nasahtul asal. Ini maknanya saffaituhu, ya, yaitu menyaringnya. Ada juga yang berpendapat yang lain, wallahu a'lam. Ya. Demikian penjelasan hadis yang ke-8, yang ke-7, ya. Insyaallah kita lanjut penjelasan hadis di pertemuan yang akan datang, hadis tamin insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya, dan Allah memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya untuk selalu berada di jalan yang lurus, untuk selalu meniti kepada agama syariat yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.